tutorial distribusi normal atau Gaussian. Kali ini kita akan menghitung beberapa probabilitas keberhasilan proyek dengan menggunakan bahasa pemrograman R. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Afifah Fauzia dengan NIM 123450002 dari Prodi Sains Data RC. Kali ini gue akan bahas mengenai distribusi normal atau bisa disebut dengan Gaussian. Distribusi normal itu menghitung berapa probabilitas keberhasilan proyek dengan menggunakan beberapa bahasa pemrograman R. Kita akan menggunakan fungsi-fungsi seperti binom dan juga finom. Untuk menghitung probabilitas dan batas persentase dari sebuah distribusi normal, langsung aja dimulai. Kita akan asumsikan distribusi normal tersebut pada tingkat keberhasilan sebuah proyek dengan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 6,55% dan standar deviasinya 15%. Kodenya akan dimulai dengan mendefinisikan kedua parameter ini. Nah, untuk mencari probabilitas keberhasilan lebih dari 80% ini kita menggunakan fungsi binom ini. Fungsi ini menghitung probabilitas kumulatif dari distribusi normal. Kita mencari probabilitas lebih dari 80%. Jadi kita akan menguranginya dengan 1. Untuk kode ini itu memberikan probabilitas proyek dengan keberhasilan kurang dari 80%. Untuk mendapatkan yang lebih dari 80%, kita kurangkan hasil tersebut dari 1. Yaitu berapa probabilitas keberhasilan proyek antara 50% dan 70%. Untuk probabilitas dalam proyek 50% hingga 70% ini kita perlu menghitung dua nilai kumulatif menggunakan binom juga. Setelah itu kita akan kurangkan probabilitas di 50% dari probabilitas di 70%. Untuk ini merupakan rumus atau menghitung probabilitas proyek berhasil hingga 70%. Sampai sini ya. Ini sampai sini. Nah, ini tuh untuk menghitung probabilitas proyek yang berhasil hingga 70%. Kalau dari sini sampai sini itu menghitung probabilitas hingga 50%. Jadi selisih antara kedua nilai ini merupakan probabilitas proyek yang berhasil antara 50 dan 70%. Kalau di run itu ini. Nah, ini 0,4 sekian. Itu ada berapa tingkat keberhasilan minimum yang dialami oleh 95% proyek. Nah, berikutnya kita akan tahu berapa tingkat keberhasilan minimum yang dialami oleh 95% proyek. Untuk itu digunakan fungsi kinom yang menghitung persentil dari distribusi normal. Untuk kode ini sampai ini itu menghitung nilai keberhasilan pada titik 5% terendah, karena kan 95% proyek akan lebih baik dari nilai ini. Jadi kita kalikan dengan 100% untuk mendapatkan bentuk persentasenya. Ini berarti tingkat keberhasilan minimumnya itu adalah 40%,3272%. Lanjut nomor 4, yaitu berapa peluang proyek yang berhasil kurang dari 40%. Kita juga akan menghitung probabilitas keberhasilan proyek yang kurang dari 40% dengan mudah menggunakan binom. Untuk kode ini sampai ini itu langsung memberikan probabilitas proyek dengan keberhasilan kurang dari 40%. Kalau di run, keberhasilan proyeknya itu kalau 40% itu kurang dari 40% itu 0,0477 sekian. Lanjut soal 5, yaitu jika ada 20 proyek, berapa proyek yang memiliki keberhasilan lebih dari 60%. Oke, terakhir yaitu kita akan menghitung berapa jumlah proyek yang memiliki keberhasilan lebih dari 60%. Jika kita memiliki total 20 proyek. Pertama kita akan menghitung probabilitas keberhasilan lebih dari 60%, lalu dikalikan hasilnya dengan jumlah proyek. Untuk kode awalnya itu ada ini,
yaitu memberikan probabilitas proyek yang berhasil lebih dari 60%. Ini banyak proyeknya, 20. Lalu proyek yang tadi itu, yang ini adalah perkalian antara probabilitas dan jumlah proyek. Kehadiran ini salah. Hasilnya itu jumlah proyek dengan keberhasilan lebih dari 60% itu 12,6 sekian. Jadi gitu. Coba kita dari nomor 1. Dari nomor 1. Ini nomor 1. Kan hasil ini hasil hasil ini hasil hasil. Oke, sekian, bye. Untuk membuat grafiknya di sini kita gunakan insert, habis itu charts, scatter, lalu kita bisa ambil ada bagian lalu kita ambil scatter yang lebih smooth. Kita tambah lalu kita ambil charts bagian ini disebut input datanya, itu input datanya ini data setelah itu kita buat di sini kurva distribusi normal. Untuk series X nya itu kita ambil bagian standar Z nya. Dan untuk Y nya itu kita ambil ini. Oke, lanjut, langsung kita okekan saja. Nah, ini hasil kurva distribusi normal ya. Pakai ini ya, berantakan. Nah, dari ada kesalahan, ternyata sebelumnya itu kalau di distribusi normal itu datanya harus diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kalau gitu aku bakal ngurutin lagi. Nah, setelah aku urutin, ini hasilnya kurva dari distribusi normal. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Marananta dengan NIM 123450075 dari kelompok 2 ADS. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi eksponensial. Di sini saya sudah membuat kelima soalnya. Oke. Sebuah mesin memiliki rata-rata waktu antar kerusakan 10 jam. Asumsikan bahwa waktu antar kerusakan mengikuti distribusi eksponensial. Yang pertama, berapakah probabilitas bahwa mesin tersebut akan mengalami kerusakan dalam waktu kurang dari 5 jam? Jadi yang pertama kita masukin dulu min prob rusaknya, yaitu 10, lalu lambdanya 1 dibagi min prob rusak. Oke.
Lalu yang pertama T1 itu variabel aja, masukin kurang dari 5 jam, masukin 5. Lalu buat variabel prob rusak kurang 5 jam. Terus PXP ini PXP buka kurung T rate digunakan untuk menghitung probabilitas distribusi eksponensial kumulatif untuk waktu T. Parameter rate adalah laju distribusi eksponensial atau lambda. Jadi kita tinggal masukin aja PXP T1 rate lambda, lalu kita kita panggil, lalu kita masukin variabel dan run. Jadi hasilnya 0,3934693. Lalu implementasi ke Excelnya, kita masukin aja rumusnya sama dengan yaitu expon dis ini distribusi eksponensial, buka kurung 5 yaitu kurang dari 5 jamnya 1/10 true. Lalu hasilnya sama seperti di R 0.393469. Lalu yang nomor 2 yaitu berapa probabilitas bahwa mesin tersebut tidak akan mengalami kerusakan dalam waktu lebih dari 2 jam. Sebenarnya yang nomor 2 ini sama aja sama yang nomor 1, tetapi karena ini lebih dari 12 jam, jadi kita tambahkan 1 dikurang PXP T2, rate lambda. Lalu kita running lagi dan hasilnya yaitu 0.3011942. Lalu buat implementasi ke Excelnya, kita masukin aja fungsinya. Karena di R itu karena lebih dari 12 jam, jadi kita sama aja di Excel itu kita kurangin 1 dikurang expon dis. Lalu 12 ini lebih dari 12 jam, lalu masukin aja 1/10 plus true. Lalu hasilnya sama kayak implementasi di R, yaitu 0.301194. Lanjut yang nomor 3, yaitu tentukan waktu T sedemikian sehingga ada kemungkinan 95% mesin tersebut akan rusak dalam waktu kurang dari T jam. Lalu buat soal nomor 3, ini kita langsung masukin aja karena ini 95%, jadi kita ubah jadi 0,95. Lalu kita buat variabel T target, KXP prob target rate lambda ini digunakan untuk menghitung nilai waktu T berdasarkan probabilitas yang diberikan. Jadi setelah kita buat, kita masukin lagi aja, kita running. Waktu T dengan 95%, kemungkinan mesin rusak dalam waktu kurang dari T jam. Masukin variabel T underscore target /n. Lalu yang keluar outputnya yaitu 29.95732 jam. Terus untuk implementasi ke Excelnya, kita tinggal masukin aja fungsinya sama dengan ln 1 kurang 0,95 ini tadi dari 95% tadi ya. Terus dibagi 1/10 itu dari lambdanya. Lalu kita enter aja, kita enter, lalu outputnya sama aja 29.95732. Lalu lanjut buat nomor 4, yaitu berapa median waktu kerusakan mesin. Median waktu kerusakan adalah waktu di mana ada 50% kemungkinan mesin rusak sebelum waktu tersebut. Lalu untuk implementasi KR, kita langsung masukin aja, bikin variabel median waktu kerusakan. Terus sama seperti tadi, masih pakai KXP, buka kurung 0,5 ini dari 50% tadi, rate lambda. Lalu kita langsung running, kita langsung buat
kayak perinan gitu. Cat median waktu kerusakan mesin, masukin variabel median waktu kerusakan, koma, jam, slash n. Lalu outputnya yang keluar yaitu mediannya 6,9314472 jam. Lalu untuk implementasi ke Excelnya sebenarnya sama aja, cuma beda fungsi ln. Buka kurung lagi 1 dikurang 0,5. 0,5 ini adalah 50% dari soalnya tadi, terus 1/10 dari lambdanya tadi. Setelah di enter sama aja, hasilnya 6,9314472. Baik, untuk nomor terakhir yaitu nomor 5. Jika ada 3 mesin yang bekerja secara independen, berapa probabilitas bahwa semua mesin tersebut akan bertahan lebih dari 8 jam tanpa kerusakan? Untuk yang nomor 5, implementasi ke R, karena bertahan lebih dari 8 jam, kita masukin kan T3, itu variabelnya kita masukin 8, kita masukin lagi variabel prop satu mesin tidak rusak 8 jam. Itu karena lebih dari 8 jam, kita kurang 1 ya, 1 dikurang PXP T3 red lambda tadi. Terus kita masukin lagi variabel prop satu mesin tidak rusak 8 jam yang tadi. Itu kita masukin lagi masukin inputannya ke variabel tersebut, kita manggil variabel tersebut, lalu kita pangkatkan 3, terus kita running aja, kita panggil cat probabilitas semua dari 3 mesin bertahan lebih dari 8 jam tanpa kerusakan, lalu kita panggil variabel /n, lalu hasilnya yaitu 0,090717995. Lalu untuk implementasi ke Excel, kita tinggal masukin aja rumusnya karena lebih dari, jadi kita kurangin 1 dikurang ekspon distribusi, lalu 8 ini lebih dari yang tadi 1/10, itu lambdanya true, tinggal kita enter. Ini hasilnya 0.449329, tapi itu langkah pertamanya. Langkah keduanya kita buat tabel lagi, lalu kita masukin lagi fungsinya yaitu 1 dikurang ekspon dis, sama kayak tadi karena lebih jadi dikurang 1 ya, terus kita masukin lagi 8-nya, lebih dari 8-nya, lalu kita masukin lagi lambdanya 1/10, kita panggil true, lalu kita tutup, tetapi akhirnya pada akhir kita kasih pangkat 3, lalu yang keluar yaitu 0.0907718. Salia Siregar dengan NIM 123450036. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi beta, di mana distribusi beta adalah distribusi peluang yang sering digunakan untuk modelisasi distribusi probabilitas dari variabel acak terbatas dalam rentang 0,1 seperti proporsi probabilitas atau fraksi. Distribusi beta memiliki 2 parameter yaitu alfa dan beta yang mempengaruhi distribusinya. Di sini saya memiliki sebuah kasus yaitu seorang analis ingin memodelkan distribusi probabilitas dari proporsi mahasiswa yang lulus ujian dalam suatu universitas. Analisis tersebut memperkirakan bahwa rata-rata proporsi mahasiswa yang lulus adalah 70%, dan ia cukup yakin dengan estimasi tersebut sehingga ia menggunakan parameter distribusi beta dengan alfa sama dengan 8 dan beta sama dengan 4. Kasus nomor 1 yaitu bagaimana bentuk distribusi beta dengan alfa sama dengan 8 dan beta sama dengan 4. Penyelesaian nomor 1 ini yaitu ggplot yang digunakan untuk membuat grafik dan visualisasi data di R. Alfa dan beta sebagai 2 parameter dari distribusi beta yang menentukan bentuk distribusinya. Dalam hal ini kita menggunakan alfa sama dengan 8 dan beta sama dengan 4. Sek di sini membuat urutan nilai dari 0 hingga 1 dengan 100 titik data. Dan d beta di sini digunakan untuk menghitung fungsi distribusi peluang.
Data frame di sini untuk membuat atau menggabung dua kolom yaitu proposisi dan kepadatan peluang. Dan gum line digunakan untuk menambah garis ke dalam grafik. Labs di sini digunakan untuk memberi label pada grafik. Sehingga kode ini akan menghasilkan plot grafik yang menunjukkan bentuk distribusi beta dengan parameter alfa sama dengan 8 dan beta sama dengan 4. Distribusi asimetri dengan nilai rata-rata cenderung di sisi kanan. Dan grafik menunjukkan bagaimana probabilitas terdistribusi di antara 0 dan 1. Kasus nomor 2 yaitu berapa probabilitas bahwa proporsi mahasiswa yang lulus lebih dari 80%. Di sini kita akan menggunakan Excel. Untuk penyelesaian nomor 2 ini, kita ketahui bahwa nilai alfanya itu 8, nilai betanya 4, dan kumulatifnya bernilai true. Dan yang diminta adalah berapa probabilitas bahwa proporsi mahasiswa yang lulus lebih dari 80%, sehingga 80% itu sama dengan 0,8. Dari kode beta distribusi ini kita akan menghasilkan output 0,838861. Nomor 3 yaitu Kasus nomor 3 yaitu berapa probabilitas bahwa proporsi mahasiswa yang lulus antara 60% hingga 90%. Di sini kita menggunakan R. P beta adalah fungsi dalam R yang menghitung kumulatif distribusi function atau CDF dari distribusi beta. Dan P between 60-90 di sini digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan yang merupakan probabilitas bahwa proporsi mahasiswa yang lulus berada di antara 60% sampai 90%. Probabilitas proporsi mahasiswa yang lulus antara 60% hingga 90% yaitu 0,685181. Terus nomor 4 yaitu menentukan median dari distribusi proporsi kelulusan mahasiswa. Sini kita menggunakan R. Q beta 0,5 alpha beta dalam kode ini menunjukkan bahwa kita mencari median, yaitu nilai X di mana 50% dari data dalam distribusi beta terletak di bawahnya dan 50% di atasnya. Dalam kata lain, ini menghitung titik di mana distribusi beta terbelah dua. Output yaitu 0,6761955. Kasus nomor 5 yaitu jika kita ingin meningkatkan keyakinan terhadap estimasi, bagaimana cara mengubah nilai alfa dan beta agar distribusi beta menjadi lebih sempit. Untuk mempersempit distribusi, kita bisa menggunakan nilai alfa dan beta secara proporsional. Misalnya, alfa sama dengan 16 dan beta sama dengan 8. Hal ini akan meningkatkan keyakinan terhadap estimasi sehingga distribusi menjadi lebih sempit di sekitar rata-rata. Fungsi 1 min P gamma. Setelah itu masukkan nilai yang ingin dicari probabilitasnya. Kalau dalam nomor 1 itu 5 bulan, jadi 5. Masukkan 5, koma, save. Save-nya itu yang ada di soal. Jadi masukkan 2, koma, scale 4. Setelah itu tinggal run. Dan sudah didapatkan probabilitasnya. Untuk nomor 2 juga sama. Tinggal angka 5 tadi diganti dengan angka 6.
karena ini pertahanannya yang sama dan hanya beda bulannya saja. Berarti yang kalimat tadi diganti dengan angka 46, sep 2, scale sama dengan 4. Dan tinggalan K akan didapatkan hasil dari probabilitas komponen bertahan lebih dari 6 bulan. Dan untuk nomor 3 itu menggunakan rumus atau fungsi P dari gamma, masukkan bulan yang besarnya dulu, karena yang ketiga itu bulan 4 hingga 7, jadi masukkan yang bulan 7 dulu, 7, sep, ini sama aja kayak nomor 2 dan 1 tadi, 2, scale sama dengan 4. Nah, bedanya di sini dikurangi dengan yang 4 bulan itu. Jadi angka 7-nya di sini diganti dengan angka 4. Jadi dari antara 4 hingga 7 bulan. Dan untuk pengerjaan nomor 4 itu sama seperti pengerjaan nomor 3, tapi hanya angkanya saja yang diganti. Makanya, juga gitu, Cok. Nggak ada berubah. Ini nomor 3 ini harusnya 5 ya, karena dia dari 5 hingga 7 bulan. Dan untuk nomor 4 itu hanya ganti angka 5-nya menjadi angka 4 saja. Dan langsung enter. Dan langsung ketemu ini nilai probabilitas komponen bertahan antara 4 hingga 7 bulannya. Untuk pengerjaan nomor 5 itu hanya menggunakan key gamma saja. Jadi seperti key gamma, setelah itu masukkan karena 90% jadi 0,9 atau 0,9. Setelah itu koma, sep 2, scale sama dengan 4. Setelah itu tinggal kontrol enter dan akan keluar hasil probabilitasnya. Oke, di sini saya Muhammad Novel Algani. Di sini saya akan menjelaskan program yang tadi telah dijelaskan Kevin Anthony Junior DDR ke Excel. Di sini untuk mencari probabilitas komponennya yang dapat bertahan hingga 5 bulan, kita menggunakan gamma dis. Ya, di sini kenapa 1? Karena peluang paling besar itu kan 1. Ya, ini kalau 5 bulan hasilnya segini, ini kalau 6 bulan. Dan untuk rentang waktu antara 7 bulan sampai 5 bulan itu segini, ya masih menggunakan gamma dis. Ya, peluang kan karena ini peluang antara, jadi peluang paling besar dikurangi peluang yang lebih kecil. Nah, untuk mencari persentasenya, di sini kita mencari 9. Oke, di sini habis itu kita mencari peluang hidup dijaminnya 90% ya. Ya, di sini kita gunakan aja di sini kan kita menggunakan gamma dis. Tapi untuk persentase 90%-nya di sini kita menggunakan gamma if, dan ini untuk persentasenya 0,0.9. Berarti kan peluang pastinya itu 1. Jadi 90%-nya itu kita kurangi aja jadi 0,9. Ini dihitungnya itu 90% jadi.